Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashaba man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah sahabat Suluh Berkah, hari ini saya menyapa semuanya dan sengaja saya sekarang mengambil background berada di jalan tol Surabaya Malang dengan harapan mudah-mudahan perjalanan hidup kita senantiasa lancar. Karena hidup ini laksana seperti ada di jalan raya ya. Sekali lagi, perjalanan hidup kita ini seperti ada di jalan raya. Kendaraan yang kita tumpangi apakah cepat atau lambat, tapi paling penting adalah tidak ada macet, tidak ada kendala terhadap kerusakan mesin, sehingga keseluruhannya akan berjalan lancar dari start sampai finish. Hidup kita pun begitu, mudah-mudahan senantiasa lancar dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula doa saya buat sahabat Suluh Berkah yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk melancarkan seluruhnya. Sekali lagi melancarkan keseluruhannya. Maka pada hari ini saya akan sengaja membedah Permenpan RB. Sekali lagi hari ini saya sengaja akan membedah Permenpan RB nomor 971 ya. Sengaja saya akan membedah Permenpan RB nomor 971 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Maka tentu saat ini kita sudah masuk di tanggal 30 Januari. Hari ini kita masuk di tanggal 30 Januari. Berarti pengumuman masa sanggah sudah berakhir hari Sabtu kemarin. Sekali lagi, pengumuman masa sanggah sudah berakhir di hari Sabtu kemarin. Ada 1.000 lebih yang diterima masa sanggahnya. Tapi pun begitu, ada 1.000 lebih yang dibatalkan. Karena memang untuk kualifikasi pendidikan ada miss baca sehingga dibatalkan atas kelulusan itu. Sehingga ingkrah untuk jabatan tertentu yang kemarin sempat ada protes banyak bahwa si A ijazahnya begini, kenapa kok masuk? Jelas untuk berdasarkan hasil pengumuman terakhir ini, mereka yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dibatalkan. Tapi ada 1.000 lebih yang juga berhasil diterima, sekali lagi 1.000 lebih berhasil diterima di masa sanggahnya. Maka hari ini kita akan mempersiapkan ya, karena pasca pengumuman sanggah ini tentu ada beberapa hal yang disiapkan lagi ya. Sekali lagi ada beberapa hal yang disiapkan. Apa saja yang disiapkan? Maka sebelum sahabat Suluh Berkah, sekali lagi sebelum sahabat Suluh Berkah melanjutkan dari berikutnya, sebelum sahabat Suluh Berkah melanjutkan dari tayangan ini, maka bagi sahabat Suluh Berkah atau Anda yang baru bergabung, yang dirasa menginginkan tali silaturahim kita akan tetap sambung, silahkan di-subscribe. Bagi Anda yang merasa bahwa tayangan ini bagus, ya silahkan di-like ya, silahkan di-like. Dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menyambung komunikasi kita, maka silakan kita bisa komunikasi lewat komen di kolom chat ya. Itu bisa dikomentari untuk perbaikan-perbaikan yang ada. Ada satu hal yang kita ambil ya saat ini ya, bahwa saudara yang saat ini sudah dinyatakan lulus ya, sudah dinyatakan lulus, bisa saudara lanjutkan lagi. Ada hal bahwa selamat setelah selesai seleksi administrasi, maka Anda yang sudah lolos seleksi administrasi
silakan dicetak kartu peserta ujian CASN 2022 untuk instansi yang Anda lamar, yaitu Kementerian Agama, dan akan dilakukan setelah pemilihan lokasi ujian. Kemudian ada pengisian deklarasi sehat ya. Pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling cepat 14 hari sebelum ujian dan dapat diperbarui dan dicetak kembali paling lambat sebelum ujian. Jadi harus ada deklarasi sehat ya. Ada deklarasi sehat. Kemudian untuk ini di Permenpan RB nomor 971 tentang nilai ambang seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Maka apa yang Anda persiapkan untuk seleksi kompetensi? Sekali lagi, apa yang perlu Anda siapkan untuk seleksi kompetensi? Yang perlu Anda siapkan untuk seleksi kompetensi, ada 4 tahap untuk seleksi kompetensi. Ada 2 macam kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi yang ada hubungannya dengan jabatan fungsional. Di kompetensi yang ada hubungannya dengan jabatan fungsional ini ada 4 ya. Kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara ya. Sekali lagi ada 4 ya. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Terus apa yang ditanyakan ya untuk seleksi kompetensi? Yang pertama, untuk kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan Anda. Sekali lagi, untuk kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan Anda, pengetahuan tentang jabatan fungsional itu, tentang keterampilan Anda, kemudian sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku. Terkait dengan pengetahuan, jikalau Anda ini ambil di penyuluh agama ya, maka perlu Anda buka di Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama ya. Sekali lagi, untuk penguasaan pengetahuan, ini saudara ambil di mana? Permenpan RB nomor 9 ya. Tahun berapa? Tahun 2021. Anda ambil di ini Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Di situ disampaikan banyak hal berkaitan dengan penguasaan pengetahuan. Ketika Anda nanti akan jadi penyuluh agama, apa yang Anda lakukan? Guru pun ada penguasaan pengetahuan itu tentang guru. Kemudian keterampilan. Keterampilan ini ya implementasi dari kalau Anda adalah penyuluh, formasi penyuluh P3K, maka keterampilan Anda di dalam mengimplementasikan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 itu. Kemudian sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Maka ini ada beberapa sikap perilaku Anda selaku penyuluh agama. Ada sikap perilaku Anda selaku guru. Ada sikap perilaku Anda selaku pejabat fungsional di fungsi itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial. Di mana kompetensi manajerial ini adalah untuk melihat, menilai penguasaan pengetahuan keterampilan. Sekali lagi, untuk menilai penguasaan pengetahuan, ya, penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap perilaku yang dapat diukur terkait dengan apa? Ini integritas, ada banyak hal ya. Yang pertama adalah integritas ya, integritas.
Apa itu integritas? Keselarasan antara pikiran, perasaan, perbuatan untuk menjadikan satu kepribadian. Integritas Anda selaku aparatur sipil negara. Kemudian yang dilihat lagi adalah kemampuan Anda untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun juga kita bekerja ini adalah kerja tim, bukan kerja individu. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi. Ini sebetulnya adalah mengukur dari skala sikap ini. Kemampuan komunikasi. Kemudian orientasi pada hasil. Berorientasi pada output. Kemudian pelayanan publik. Ini semua soal-soal itu adalah mengukur dengan model psikotes begitu. Pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan. Ini semua soal-soal ini berupa skala sikap secara kejiwaan. Jadi yang diukur adalah kejiwaan Anda. Bagaimana Anda mengambil keputusan. Ini ada hubungannya dengan manajerial. Sekarang kompetensi sosial kultural. Sosial kultural ini bentuk soal-soalnya ya. Soal psikotes, soal kejiwaan, kemampuan, kompetensi sosial kultural, karena ini bertujuan adalah untuk apa? Untuk melihat, mengukur, mengamati performa Anda di dalam rangka apa? Berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, majemuk dalam hal agama, majemuk dalam hal suku, budaya, kemudian perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan yang untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran Anda sebagai pejabat fungsional itu. Nah, ini juga pada pengamatan skala sikap. Maka ini sebetulnya tinggal bagaimana saudara menempatkan diri sebagai aparatur sipil negara. Sekali lagi, bagaimana Anda menempatkan diri sebagai aparatur sipil negara. Karena paradigma sebagai aparatur sipil negara adalah melayani, bukan minta dilayani. Sekali lagi, perilaku aparatur sipil negara paradigma baru adalah melayani. Makanya kemudian ada ini, bagaimana pelayanan publik, bagaimana pengembangan diri dan orang lain, bagaimana orientasi pada hasil, bagaimana cara komunikasi, kerja, integritas, dan sebagainya. Ini yang akan diukur. Kemudian sosiokultural adalah ini, terkait dengan kepekaan. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kepekaan terhadap kemampuan berhubungan sosial. Jadi bagaimanapun juga kita adalah abdi negara, merawat kebinekaan, merawat bangsa dan negara yang berbineka tunggal ika ini, yang berbeda-beda tetap satu jua, merawat NKRI karena posisi kita ini adalah sebagai aparatur negara. Aparatur itu dari kata aparatus, yaitu alat negara untuk melaksanakan tugas. Termasuk kepekaan terhadap konflik, bukan sebagai sumber konflik. Kemudian empati kita sebagai aparatur sipil negara. Ini yang ada hubungannya dengan apa tadi? Dengan kompetensi sosial kultural yang keseluruhan itu bisa ini, bisa saudara ambil dari aplikasi ada. Untuk sementara sebagai latihan Anda bisa untuk ngunduh ya di HP Anda, Anda bisa mengunduh di aplikasi Play Store. Di situ ada banyak. Kalau Anda ngunduh di aplikasi Play Store itu ada latihan P3K. Jadi ada beberapa, misalkan siap P3K ya. Misalkan Anda mengunduh siap P3K.
Di siap P3K itu ada contoh seperti ini. Di siap P3K, ini coba saya kirim, saya share screen di siap P3K itu ada beberapa soal yang bisa Anda uji coba sekaligus latihan Anda untuk apa? Untuk menjawab beberapa soal ya. Latihan Anda untuk menjawab beberapa soal yang ada di dalamnya. Jadi misalkan ini di siap P3K ya. Saya share sekali lagi ya. Di siap P3K itu ada ini. Ada saudara bisa ambil ini. Di siap P3K. Kalau di siap P3K Anda bisa lihat ini. Nah, ini. Di siap P3K. Saudara bisa mengunduh di siap P3K ini ada beberapa soal. Mulai dari latihan soal manajerial tadi, latihan soal sosiokultural, latihan soal moderasi beragama, latihan soal wawancara, kemudian ada latihan soal kompetensi teknis, ada soal-soal itu. Tinggal saudara mencoba. Barangkali saat saudara berlatih itu ada beberapa hal yang dapat Anda ambil peroleh sekaligus latihan untuk menjawab soal itu. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sukses selalu ya buat Anda yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk ikut seleksi kompetensi ya. Seleksi CAT kompetensi, dan selepas ini besok kita akan lanjutkan untuk membedah soal-soal moderasi beragama. Soal-soal moderasi beragama. Besok kita akan membedah soal-soal moderasi beragama. Kita akan bahas satu persatu soal moderasi beragama. Kita bahas satu persatu ya. Ini contoh ini. Nih, besok kita akan membahas ini soal-soal tes moderasi beragama. Kita telaah, kita analisis satu persatu. Di antaranya apa? Apa itu moderasi beragama? Kemudian apa hal-hal yang berkaitan dengan moderasi beragama, indikator keberhasilan moderasi beragama itu apa, nilai-nilai moderasi beragama itu apa saja. Maka sekali lagi, apa yang dapat kita simpulkan bahwa di persiapan ujian CAT berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan Kemenpan, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 ya, nomor 971 ya. Saya ulang lagi, nomor 971. Ini ya. Berkaitan dengan Permenpan RB nomor 971 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun 2022 tadi ya. Sekali lagi ada berapa tadi? Untuk seleksi kompetensi. Kompetensi ada kompetensi utama, ada kompetensi tambahan. Di kompetensi utama tadi adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Di kompetensi itu, saudara banyak. Silakan mengunggah atau mengunduh aplikasi Siap P3K 2022. Di sana ada banyak-banyak soal. Dan secara keseluruhan itu bisa sahabat Solo Berkah persiapkan. Saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, perjalanan Anda masih belum selesai. Perjalanan Anda masih koma, belum titik. Doa saya, mudah-mudahan perjalanan Anda lancar. Sekali lagi, mudah-mudahan perjalanan Anda lancar, selancar Anda berjalan di tol. Seperti background yang saya ambil ini adalah background gunung, background jalan raya tol,
antara Surabaya dan Malang. Mudah-mudahan lancar semua ya, berkah semuanya, sukses semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, ada ambang batas nilai. Walaupun Anda sudah lulus seleksi administrasi, jikalau ambang batas nilai Anda tidak mencukupi, maka Anda akan gagal di tes ini. Ambang batasnya ya, sekali lagi ambang batas nilai. Ambang batas nilai itu sudah disebutkan silakan Anda unduh ya di Permen-Pen RB nomor 971 ya, ada ambang batasnya. Di situ ada ambang batasnya. Di ambang batas. Nilai ambang batas. Kalau nilai Anda kurang dari ambang batas, maka dapat dipastikan Anda tidak akan lulus. Tapi sekali lagi, Anda masih ada kesempatan karena pelaksanaan ujian CAT. Sekali lagi, pelaksanaan ujian kompetensi itu dilaksanakan tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 3 April. Kemudian ada kompetensi tambahan yaitu tentang moderasi 20 Maret sampai 6 April. Sekian. Barangkali ada baiknya. Mudah-mudahan ini kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Jikalau ada kurangnya, saya mohon maaf sekali lagi. Konten ini, tayangan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada sahabat Suluh Berkah yang saat ini sedang berkompetensi dan berkompetisi untuk mengambil dan menjemput takdir-takdir Tuhan, takdir-takdir Allah, takdir untuk menjadi aparatur sipil negara dengan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekian, wal-'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.